وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan menghirup udara, menghela nafas, dan masih diberikan kesehatan. Dan yang lebih terpenting lagi, kita masih ditakdirkan untuk bisa hadir dalam majelis ilmu yang insya Allah pada malam hari ini sesi talaki di hancanya masing-masing. Salam dan salawat mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita, tauladan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita juga nanti termasuk di dalamnya menjadi umat Rasulullah SAW dan beliau bersedia memberikan syafaat kepada kita dengan izin Allah di yaumil akhir. Tidak lupa saya mengingatkan diri pribadi dan sahabat semua untuk selalu meluruskan niat bahwa kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita diniatkan hanya karena Allah saja dan untuk mendapatkan mudah-mudahan Allah ridho kepada apa yang kita lakukan pada malam hari ini. Untuk selanjutnya, Ana serahkan kepada Ustadz Rudini. Tafadhol Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Baik, alhamdulillah, sahabatku yang baik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Azza wa Jal. Semoga senantiasa dalam ketaatan beribadah kepada Allah Azza wa Jal, Zat yang berhak diibadahi dengan benar tentunya. Dan alhamdulillah Allah mentakdirkan kita sebagai umat beliau Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan nantinya ya, kita mendapatkan apa yang semua umat Islam inginkan, yaitu pertolongan Allah melalui syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada syafaat ya kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya tentunya diberikan ya, dan semua Nabi dan Rasul diberikan ya. Akan tetapi yang paling menentu dan paling pasti adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan hak untuk itu. Nah, hadirin sahabatku yang baik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Banyak kita ketahui bahwa ayat ini sudah masyhur, ya ayyuhalladzina amanu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini sudah masyhur. Ini dalil yang pertama yang turun ya untuk kita diwajibkan berpuasa. Ada beberapa clue di sini teman-temanku. Ya ayyuhalladzina amanu, yang pertama orang yang beriman. Kutiba alaikumus shiyam. Kedua adalah puasa. Goalnya apa? La'allakum tattaqun. Nah, ini yang ketika kita seorang yang beriman terus kita berpuasa,
maka goalnya adalah la'allakum tattaqun. Kita bertakwa kepada Allah itu goalnya. Terus kenapa Allah janjikan ketakwaan kepada seorang yang berpuasa? Atau orang berpuasa itu khusus pintunya namanya Ar-Rayyan. Khusus bagi orang yang berpuasa. Entah puasa sunnah, entah ada puasa Ramadan, entah ada ya puasa nazar dan sebagainya. Tapi biasa puasa sunnah dan puasa wajib tentunya. Ya. Dia pintu Rayyan ya, untuk orang yang berpuasa. Nah, terus clue-nya tadi apa? Beriman. Alhamdulillah kita sudah sebagai hamba yang beriman tentunya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Alaikumusiyam. Jadi diwajibkan sekalian berpuasa agar kalian bertakwa. Maksudnya berpuasa di sini kita mencari tahu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling bertakwa di antara semua makhluk adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Tentunya mereka sudah merasakan ketakwaan itu, merasakan sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran yang sering kita baca, innalil muttaqina mafaza. Innalil muttaqina mafaza. Sungguhnya orang yang bertakwa itu mendapatkan kemenangan. Kemenangan apa? Kemenangan dari hal-hal yang Allah tidak sukai. Sebagaimana yang dikerucutkan oleh para ulama. Ya, apa kata para ulama? Takwa itu adalah menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan mengerjakan apa yang telah Allah perintahkan. Itu adalah takwa. Nah, oleh karena itu, yang mudah-mudahan apa yang menjadi tadi innal muttaqina mafazah itu apa? Kemenangan bagi orang yang bertakwa, suatu keindahan ya sebagaimana yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib ya dalam asarnya, ya taqwa adalah al-khauf bil jalili. Ya, apa maksudnya adalah dia takut terhadap Allah Azza wa Jalla. Ini takwa. Dia takut terhadap apa yang Allah sudah gariskan atau Allah yang sudah takdirkan, sebenarnya dia takut. Dia takut terhadap Allah SWT, atas maha agungnya Allah, atas maha besarnya Allah, atas maha segala-galanya Allah. Ini yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Ya. Terus apa kata beliau? Ya radhiyallahu ta'ala. Wal amalu bitanzili. Dan apa? Dia beramal sesuai dengan apa yang telah diturunkan dengan wahyu. Dia beramal sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah SWT. Itu wahyu kepada Rasulullah SAW. Tidak ada tambah-tambahan lagi. Tidak ada kurang-kurangan lagi. Ya, sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jal. Ya, sebagaimana man amila amalan laisa amruna fahuwa radd. Ya, jadi itu menjadi dasar bahwa kita harus beramal, bertakwa itu adalah beramal sesuai dengan yang sudah diturunkan oleh Allah Azza wa Jal kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, peraturan-peraturan itu Allah yang turunkan langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebagaimana Allah Taala firmankan, in huwa illa wahyu yuha. Nah, lantas apa lagi? Kata Ali bin Abi Thalib adalah wal qana'atu bil qalili. Dan dia qanaah, dan dia apa namanya? Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada dia, walaupun menurut dia adalah kecil. Walaupun menurut dia adalah sedikit. Sebagaimana kata Allah, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Nah, jadi takwa itu apa? Takwa itu dia yang pertama dia takut terhadap Allah yang Maha Agung, yang Maha segala-galanya. Yang kedua adalah dia takwa itu adalah apa namanya? Dia beramal sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan takwa itu kata Ali al-qana'atu bil qalili. Dia qanaah terhadap hal yang kecil. Menurut dia mungkin kecil, tapi Allah menurunkan satu hal kepada dia adalah sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Nah, selanjutnya adalah wal isti'dadu li yaumir rahili. Takwa itu adalah mempersiapkan diri untuk menuju jalan yang panjang, atau mempersiapkan diri untuk rahil itu adalah alam barzahnya, kuburnya. Ya. Nah, oleh karena itu
Mudah-mudahan kita tergolong sebagai orang-orang yang terus bertakwa ya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak sekali banyak sekali kemudahan yang Allah berikan bagi orang yang bertakwa ya. Contohnya dalam surah At-Talaq ya, itu justru orang bertakwa semua hadiah-hadiahnya. Makanya orang yang shaum itu kata Allah dalam Al-Qur'an, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, baik, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan nanti kita puasanya mendapatkan gelar yang tadi ya, walaupun gelar di hadapan manusia mungkin tidak ya, mungkin di hadapan Allah la'allakum tattaqun. Pak Hendri la'allakum tattaqun. Teh Siti Namirah la'allakum tattaqun. Teh Nelly Pamengpek la'allakum tattaqun. Antum semua jami'an semua di sini ya, Kang Andi, Teh Agung, Marlim, Kang Khairul, semua la'allakum tattaqun. Ini bagaimana orang tidak bahagia dengan takwa? Takwa adalah jatahnya surga ya. Di dunia dimudahkan ya, dan di akhirat berhak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan kita tergolong orang yang bertakwa. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah Ramadan kepada kami, dan kabulkanlah, terimalah apa yang nanti kami lakukan, kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan. Nah, ma'asyiral muslimin ya, sahabatku yang baik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maaf kepanjangan karena saya senang sekali kalau membahas tentang begini at-taqwa gitu ya. Jadi semangat buat kita maksudnya. Apalagi ya, mohon maaf kemarin kurang maksimal ya, saya tiba-tiba gitu. Itulah ya. Nah, kita sekarang akan talaqi ya, sesuai dengan hancanya masing-masing. Boleh sebutkan surahnya saja ya, enggak apa-apa. Mulai dari siapa? Pak Hendri, saya serahkan ke Pak Hendri, silahkan. Yang pertama kali masuk Ustaz, Teh Siti Namirah. Naam, tafadhal. Surah apa? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Surah Al-Buruj Ustaz. Naam, tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد
فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم. Mohon koreksinya Ustaz. Nah, koreksiannya sedikit ya. Mohon maaf ini di qalqalah. Qalqalah ya, akhir. Qalqalah akhir tidak konsisten. Maksudnya tidak konsisten adalah ada yang benar, ada yang kurang di huruf dal. Ya, misalnya tadi saya dengar ada e-nya sedikit ada beberapa tempat ya. Kalau tidak salah tadi ayat ke-5, ayat ke 15 kalau nggak salah, atau ayat 15 17 ya. Sekitar di situ 17. Pokoknya ada de-nya tadi. Nah, cara baca qalqalah itu ya tidak boleh penambahan hamzah. Mungkin saya yang kurang bagus kayaknya. Ya, jadi seperti di an-nar dzatil waqud. Nah, ini salah, waqud. Terus misalnya dan sama qalqalah. Qalqalah itu akhirannya tidak boleh ada e-nya. Misalnya di wallahu ala kulli syai'in syahid. Ya, jangan sampai ada syahid. Nah, ini salah, syahid. Atau an-nar dzatil waqud. Nah, bagaimana qalqalah bunyinya ya? Dia bolong e. Ya, misalnya di ayat yang kedua, contoh ayat kedua lah. Wal yaumil maw'ud. Ya. Wa syahidin wa mashhud. An qutila ashabul ukhdud. An-nari dzatil waqud. Jadi jangan sampai ada e-nya, waqud, atau wa syahidi wa mashhud. E-nya sedikit itu sebenarnya itu masalah ya. Tapi ketika latihan ya la ba's insyaallah taala. Ya, falahu ajran insyaallah. Nah, karena terlalu disentak barangkali Ustadz ya. Jadi ada bunyi hamzah. Nah, jadi kalau hamzah ada berbunyi dan itu mungkin kalau ketika seperti ini la ba's insyaallah ya, falahu ajran. Walakin akan tapi ketika sudah tahu hukum daripada hukumnya terus kita tidak menjalankannya, maka ini takutnya adalah faqad asimu, sebagaimana kata Imam Jazari itu, maka dia terancam berdosa. Saya sudah ini, padahal Ustaz saya sudah catat di sticky note waktu itu, waktu Mbak Nelly tilawah surah ini saya catat betul-betul, dan ini saya latihan berkali-kali tadi, nggak tahu latihan berapa kali saking khawatir salah, ternyata salah. Itu menjadi pahalanya di situ kan, falahu ajran. Bukan salah sebenarnya, tapi ada beberapa tempat, enggak semuanya, beberapa tempat yang tidak konsisten. Jadi kalau wa jazakillahu khairan itu untuk semuanya, buat kita murojaah lagi teman-teman. Jadi dulu pernah kita di qul huwallahu ahad. Pertama-tama kali kita belajar sifat kalau tidak salah sama Pak Henry sama Kang Ani dulu ya, tahun awal-awal sebelum corona kalau tidak salah ya. Nah, itu kita habis-habisan di sana. Kenapa? Karena memang kalau kata Syekh Dr. Aiman itu menambahkan atau mengurangi daripada huruf tersebut, maka dia berdosa. Kenapa? Karena bisa jadi dia tidak punya makna atau dia merubah makna. Hakeza. Allah taala alam. Nah, siapa yang kedua Pak Henry?
Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu Teh khairan. Nelly Pamengpok, Ustaz. Naam, tafadhal. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Nelly? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Kumaha si Dede kumaha? Udah di treatment? Udah Ustaz, alhamdulillah sekarang udah bisa ngitung. Alhamdulillah. Sampai 10 tapi akhirnya aja sih maksudnya tapi bagus. Udah ada perkembangan berarti. Jadi pakai madu garam. Iya. Tapi yang keluarnya tuh jadi kebanyakan bahasa Inggris, jadi bingung. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti kan ibunya bisa bahasa Sunda, anak bahasa Inggris kayaknya nyambung gitu ngobrolnya. Berarti cerita dosen saya dulu ketika kuliah itu. Anaknya ditinggal. Ini anaknya ditinggal kerja. Dia tinggal sama bibinya. Dia setelkan TV bahasa Inggris semua. Ketika bapaknya, ibunya pulang bingung. Anaknya pakai bahasa Inggris. Bapaknya pakai bahasa Sunda, jadi nggak nyambung. Akhirnya apa? Psikolog, anaknya ke psikolog selama 2 bulan baru dia bisa bahasa Sunda. Gitu. Jadi kan nanti ada kejadian lagi nanti. Seorang ibu-ibu di puskesmas gitu kan. Iya, jadi bingung pas tahu-tahu anak pura-pura jatuh terus dia bilang help apa? Oh, dia minta tolong help. Saya heran. Yang penting Teh Nelly ngerti lah gitu. Ya. Jangan help Teh Nelly kan ngerti jadi kan bingung nanti. Jadi help. Oh, help. Tolong gitu. Ya udah ya Allah. Tapi Masya Allah ya alhamdulillah gitu aja udah kayak mau nangis saya tuh ya Allah. Alhamdulillah kok jadi ternyata bisa. Bisa. Di treatment aja pakai madu garam itu yang saya kemarin suruh terus diolesin. Insyaallah bisa insyaallah. Ya, cuma kadang kemarin sih lupa 2 hari enggak itu lagi sekarang lagi panas. Pakai panas tuh pakai madu sama lemon insyaallah cepat turun panas. Batuk kayaknya. Ya, pakai itu cepat turun. Nah, tafadhal sekarang juz berapa? Surah apa? Surat Sof ya. Sof. Ayat 9 apa 10 ya? 10 aja ya Ustaz. Nah, silakan. Surah Sof. Nah, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tu'minuna billahi wa rasulih. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. Fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfiru lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha wa yudkhilkum jannatin ya. Mana tadi? Tajri min tahtiha itu usahakan jangan berhenti di sana. Itu artinya rusak itu. Kalau jannatin tajri, kalau apalagi tajri itu. Tajrinya surga yang jatuh artinya. Ya, jadi usahakan di jannat atau anhar. Oh ya. Tadi habis mau anginnya. dilanjut takutnya harusnya pakai harusnya pakai kompresor yang gede ini. Iya Ustaz. Jadi sekarang ulang dari yang mana Ustaz? Wa yudkhilkum jannatin.
wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibah fi jannatin adn zalikal fawzul azim wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathun qarib. Nah, jangan be ya. Ya. Wa fathun qarib. Qarib. Gitu. Jangan ada e-nya. Jangan ada qarib, jangan qarib. Wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Ya ayyuhallazina amanu kunu ansarallahi kama Ansarallahi kama qala Isa bin Maryam. Ulang. Ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa bin Maryam. Qala Isa bin Maryam lil hawariyina ansari ilallah. Coba ulang di lil hawari dinabarkan agak ditekan sedikit di ya yang tasydid itu karena kalau enggak ditekan biasanya itu seperti madud tabi'i lil hawari seperti ya-nya mati. Ya, jangan sampai menghilangkan ya. Kan tasydid itu ada 2 ya. Nah, jangan hilangkan ya yang keduanya. Coba ulang dari lil hawari. Oh, enggak dari qala Ustaz? Boleh dari qala. Qala Isa bin Maryam lil hawariyina. Itu Ustaz? Nah, itu terus. Qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ilallah. Qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Fa'amanat ta'ifatum min bani Israila wa kafarat ta'ifah fa'ayyadna allazina amanu ala aduwwihim fa'asbahu zahirin. Ulang lagi sekali dulu. Jangan sampai dia tergesa-gesa. Takut CM. Sian keburu CM. Mohon CM sopai. Fa'ayyadna allazina amanu ala aduwwihim fa'asbahu zahirin. Fa'asbahu zahirin. Punya itu panjang Ustaz. Panjang. Nah. Diulang Ustaz. Ulang sekali lagi. Fa'ayyadna allazina amanu ala aduwwihim fa'asbahu zahirin. Naam, hasbuk. Barakallahu fikum. Yakin aksana jadihatun nun Ustaz. Naam, sami-sami. Wa fikum barakallah. Naam, silakan Bandi, siapa lagi? Selanjutnya Temarli Ustaz. Naam, tafadhal Temarli. Halo, bisa mendengar? Mungkin ada tamu. Ustaz, saya
Gimana, sudah sehat si Dede? Sehat Ustaz, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau dulu saya pernah tipes juga, Teh. Saya pakai obat herbal. Sampai sekarang alhamdulillah tidak kambuh lagi. Pakai apa Ustaz? Kalau boleh tahu. Tahu air ini, air aren itu, pohon aren? Gula aren. Ya, tapi airnya itu apa sih? Nyiru, air apa Teh? Nira, Ustadz. Air nira. Air nira. Air nira. Kalau bahasa Sundanya itu namanya sih namanya Teh? Air Cilewung ini namanya sih namanya Teh? Tebu Ustaz bukan? Tebu bukan. Yang Bukan. itu loh, pohonnya itu pohon nira, memang air nira, cuman ada bahasa Sundanya apa lagi sih namanya Teh? Kawung, Ustadz. Eta teh air kawung. Air kawung kan nggak pakai gula kawung ada teh biasanya teh. Terus saya minum itu 2 kali langsung cenghar. Alhamdulillah dugi ke ayeuna tah teh kambuh-kambuh itu tipes teh. Digodok Ustadz biasa. Enggak, itu kan kalau di sini kan banyak yang jualan, kalau di sini tuh pinggir jalan tuh seueur pisan di sini mah. Sampai banyak lah sih. Tapi beli kan 5.000 sebotol gede itu. Nah, itu kan saya minum sehari itu, 2 hari minum langsung bisa cenghar. Alhamdulillah tidak kambuh-kambuh lagi. Biasanya ada yang keliling Teh Marli yang pakai bambu tuh. Ya, pakai yang bambu. Yang dibawanya pakai itu. Bambu, kalau di Bandung mah dipakai bambu. Ya, itu air nira gitu. Air nira. Ya. Itu alhamdulillah itu saya sampai sekarang tidak kambuh-kambuh tipesnya. Dulu saya parah banget sampai 3 minggu nggak bisa bangun. Kayak itu langsung cenghar, alhamdulillah. Bagi kalian tidak kambuh-kambuh lagi, mudah-mudahan tidak. Iya, nanti dicoba Ustaz. Nah, putus Ustaz. putus. Enggak apa-apa deh kita. Masih putus-putus nggak suara saya? Enggak sekarang. Oke. Boleh silakan. Surah apa? Kemarin lupa saya. Ayat 1 Ustaz. Apa? Az-Zariyat. Az-Zariyat. Nah, pardon. والذاريات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم
وفي الأرض آية للموقنين. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق فورب السماء والأرض إنه لحق أنكم تنطقون حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. Baik, hasbuk. Barakallahu fiikum. Koreksinya Ustaz. Sudah kan tadi diulang-ulang. Jazakallah khair Ustaz. Amin. Wa anti. Nah, fadhal. Saya Agung, silakan. Saya Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat surah apa? At-Tawbah ayat 10. Naam, at-Tawbah. Fadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nari khalidina fiha wa bi'sal masir. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah Yahdi qalbah. wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Wa ati'u Allah wa ati'u Rasul fa in tawallaitum fa innama ala rasulinal balaghul mubin. Allahu la ilaha illahu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum wa aduwwan lakum fahzaruhum
وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وإن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه إن تقرضوا الله إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. Baik, barakallahu fikum. Jazakillahu khairan. Waktunya Ustaz. Sering-sering baca biar hal jawabnya lagi diperbaiki. Tapi tidak apa-apa sih. Kesalahan kecil, bukan kesalahan. Tapi kecil-kecil juga harus diperbaiki. Misalnya a, i, u harus diperbaiki baik-baik. Ya, ya Ustaz. Silakan Ustaz. Fikum barakallah. Nah, fadhal silakan. Pak Andi, silakan. Ana izin belum bisa, Ustaz. Afwan. La bas, masyaallah. Fi amanillah. Assalamualaikum. Masyaallah, masyaallah. Berarti Ana, Ustaz. Nah, fadhal. Al-Baqarah ayat 9, Ustaz. Nah, fadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Kha sakinah mufakhamah. Nah, Wama jangan biasa. Wama yakhda'una illa. Nah, fadhal. وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدون في الأرض قالوا Ada nanya. La tufsidu fil ardh. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا
وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Hasbuk. Insyaallah nanti kita lanjutkan sampai ayat 24. Baik. Baik teman-teman, Masya Allah, Barakallahu fikum. Bacaannya sudah semakin membaik, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita taufiknya untuk selalu membaca Al-Quran, ya, dan tadaburinya. Sebagaimana seorang syekh mengatakan, kalau kita ingin mengetahui kedekatan kita dengan Allah, maka ketahuilah sebagaimana kedekatan kita dengan Al-Quran. Apakah kita sering bacanya, mempelajarinya, mengajarkannya, menghafalnya. Ya, ini barometer kita dekat dengan Allah atau tidak. Nah, terus bersyukur ya, karena masih Allah berikan kita untuk terus belajar dan belajar. Ya. Sejatinya tidak ada yang harus disesal atau apa. Udah tua nih baru belajar, atau udah masih muda belajar tuh orang kene belajar nanti aja kah, udah lanjut usia atau apalah bahasanya. Ini bahasa-bahasa syaitan yang terus membisikkan kita untuk tidak belajar. Nah, mudah-mudahan ya di hari berikutnya kita bisa terus belajar walaupun Ramadan. Mungkin sepakati nanti di WA saja ya, mungkin Ahad pagi subuh bisa ya, tidak apa-apa. Nah, Teh Nelly mau tanya, silahkan, ada apa? Ya Ustaz, saya pengen tanya apa? Maksudnya kalau Ramadan kita suka ada tadarusan gitu ya Ustaz ya. Nah. Tadarusan tuh bareng-bareng sama ibu-ibu yang lain gitu. Maksudnya kalau misalnya kita lebih baik ikut tadarusan kayak gitu, tapi kan saya juga masih belajar, sedangkan maksudnya ya koreksi dan mengkoreksinya tidak ada gurunya gitu Ustaz ya. Itu terus gimana itu, apa mendingan tadarus sendiri aja gitu atau gimana Ustaz? Nah, kalau saya pribadi itu, ini mah boleh diambil boleh tidak ya. Ahsan di rumah, ya, ahsan tadarus di rumah, tidak apa-apa. Ya, lebih saya bagus. nggak bisa ngebenerin juga gitu, nantinya Ya. malah jadi dosa gitu Ustaz ya. Nah, mending di rumah sendiri atau sama keluarga gitu, saling simak. Nah, misalnya sekarang gantian, ini yang jaga, itu yang baca. Nanti misalnya yang punya bayi, misalnya saya punya bayi di rumah, atau siapa yang punya anak kecil yang mungkin hyperaktif atau apa, ada bisa jaga satu, yang satunya tadarus, nanti satu lagi jaga sehalaman ewang atau selembar ewang gitu. Itu kayaknya lebih aman dan lebih berpotensi mendatangkan pahala. Mungkin kalau di rumah kan kata Nabi SAW, ya jangan sampai menjadikan rumah-rumah kalian kuburan, ya. Gitu. Jadi saya sarankan boleh mengambil saran ini atau tidak, nah apa ya, mungkin di rumah lebih baik. Ya Ustaz. Ya, karena saya juga, maksudnya ragu-ragu mau ikut nggak gitu. Ini teh yang tahun-tahun kemarin atau misalnya sebelum-sebelumnya tuh belum ada perubahan gitu. Masih aja metodenya seperti itu. Saya khawatir gitu. Tapi tanya Ustadz aja deh. Ya udah, mungkin saya di rumah aja, paling sama suami. Nah, lebih enak di rumah. Lebih enak. Lebih aman, maksudnya lebih aman di rumah terus.
mau sampai jam berapa juga hajar we dugi ke tunduh we terus ya. Iya, Tapi Ustaz. ulah tapi ke baru sahalaman langsung tunduh. Ade. Ya. Ya, Satu Bang, juz paling dah. dibatasi waktu aja Tunduh. mungkin pas mau Mohon. kerja baru. Nah, mohon gitu ya. Insyaallah lebih baik insyaallah. Nah, Betul, Ustaz. misalnya. Baik teman-teman, saya kasih tips buat teman-teman yang untuk sahur buka ya. Kalau saya boleh diambil mas tidak ya? Karena selama beberapa tahun belakang ini ya jarang sahur, bukan hampir jarang ya, hampir tidak, hampir tidak bersahur dengan nasi ya. Kurma, madu, atau kurma teh hangat udah selesai, atau kurma air putih udah. Itu aja sahurnya, itu lebih bertenaga, lebih seger. Itu enak banget lah, apalagi sama tempe mentah itu mungkin ya kalau yang biasa itu. Jadi kalau anak enggak biasa. Tapi ini sudah berapa kali Ramadan saya coba ini dan seger banget. Ya, seger banget ya. Masya Allah. Terus berbuka juga sama dengan kurma dulu. Emang sunnahnya kurma ya, wajibnya itu bala-bala. Tapi nanti dulu wajib itu sunnah dulu dah. Ya, kan orang Sunda itu kan sunahnya kurma gehu bala-bala teh wajib. Eta teh kurangi heula tah kurangan ya, dikurangan. Air nebes, itu air impusan atau air apa teh Nelly? Air rendaman kurma, Ustaz. Jadi infus kurma ya, itu bagus, itu bagus banget. Itu bagus banget. Nah, itu bagus banget. Kalau saran saya kalau sahur pakai kurma ya, dikurangi nasinya. Kalau pun mau pakai nasi ya sealit lah, mungkin 2 huap 3 huap. Biasa kan orang Indonesia sebelum sarapan deh, belum dikatakan sarapan kalau belum makan nasi gitu. Gitu. Nah, mudah-mudahan bisa jadi manfaat ya. Saya soalnya beberapa Ramadan ini ke depan tuh 3 atau 4 kali ya pakai kurma terus. Nah, gitu. Sahurnya pakai kurma, bukanya kurma, dan makan juga kalau buka ya. Ya, makan juga kalau buka. Sikat habis. Tapi jangan sampai ya, tutuluyan. Sampai ke tarawih tunduh itu. Nah, baik teman-teman, mudah-mudahan ini tahsin online malam kita terakhir di bulan ini mungkin ya, di Rajab, di Sya'ban. Ya mudah-mudahan nanti di habis bulan Ramadan kita lanjut lagi ya di waktu yang sama seperti ini di ba'da Isya insyaallah. Nah, mungkin nanti diselingkan ba'da subuh ya insyaallah taala, pada sholat subuh bisa 2 sepekan atau sekali sepekan labas ana lanjut saya ikutin antum. Kita cukupkan mungkin Pak Hendri dan kawan-kawan semua dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa nastaghfirullahu li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz atas ilmunya pada malam hari ini, telah mengkoreksi bacaan kami. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah bagi Ustaz dan terus ke atas sampai guru-guru kita. Baik teman-teman semua, jazakumullah khair. Terima kasih atas kehadiran malam ini, baik yang bisa baca talaki langsung ataupun mendengarkan. Mudah-mudahan itu juga menjadi pahala dan kebaikan bagi kita semua. Lebih kurang mohon maaf. Ana tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu Jazakallah. Amin. Ustaz. Amin wa anta bimithli wa anti bimithli. Anda duluan keluar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluarnya, Kang. Mangga teh, mangga silahkan. Sehat-sehat sadayana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar, Kang. Mangga teh, Ngerli. Saya juga izin. Mangga teh Agung.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.